Halo. Selamat siang, anak-anak. Senang sekali ya. Kita bisa kumpul semuanya. Hari ini kita mau sama-sama merayakan Paskah. Kita mau puji Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Bahkan kita mau sama-sama, nanti kita mau sama-sama menghias cookies. Wah, asik banget pokoknya hari ini. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa dulu. Nanti minta tolong Tante Lia untuk buka dalam doa. Silakan Tante Lia. Yuk, anak-anak, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ada Paskah buat kami. Tuhan yang sudah mati di kayu salib, Engkau tidak tetap mati, tapi Engkau bangkit hari ini. Ketika Engkau bangkit, dosa kami, nakal kami, Tuhan, sakit kami, malas kami, udah ditebus di kayu salib semuanya. Kami adalah orang-orang, anak-anak pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita karena Engkau luar biasa, Engkau pemenang. Maka kami adalah pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tante Lia. Nah, anak-anak, hari ini, karena hari ini hari yang istimewa, Tante Bella mau ajak kita semua, kita mau main game. Gamenya berhadiah enggak ya? Tante Jen, ada hadiahnya enggak nih main game? Menghias cookies. Halo, tentu Belum. aja ada Tante. Asik. Kita siapin hadiah ya. Oke, Tante Jen. Wah, asik nih. Kita mau main game dan kita akan, Tante Jen tadi bilang, kita akan kasih hadiah buat yang menang. Ya. Nanti gamenya akan dibagi 3 kelompok nih. Karena ada kelas besar, kelas tengah, dan juga ada kelas kecil. Saat ini kita sama-sama. Jadi nanti kita bagi 3 kelas ya. Yang merasa kelas kecil boleh jawab di pertanyaannya kelas kecil. Kelas tengah dan kelas besar jangan jawab dulu. Nanti kalau giliran kelas besar, yang kelas kecil dan kelas tengah jangan jawab, gitu ya. Jadi kita akan bergiliran ya. Kelas tengah, kelas kecil itu kelasnya Tante Astrid, Om Popo, Tante Febe. Kemudian kelasnya Tante Kokom dan kelasnya Tante Jen. Kita akan bagi kelasnya sesuai dengan kalau kita sekolah minggu seperti biasa ya. Ingat kan ya? Kalian ada di kelas mana kalau kita breakout room, ingat kan? Ingat ya? Jadi nggak usah diingetin lagi kalau gitu. Kita mau mulai gamenya. Si Michelle mau bantu? Oke. Ini ada Cici Michelle yang mau bantu untuk nyiapin gamenya. Atau bahkan share screen. Oke. Nih, kita coba dulu ya. Kita coba dulu ini buat kelas kecil. Oke, siap ya? Ini pertanyaan percobaan. Masih loading. Oh, belum muncul. Belum muncul. Enggak ada gambarnya. Belum ada. Masih loading, Tante. Masih loading bentar Ya. ya. Oke. Udah muncul? Oke. Kucing. Siapa tadi yang jawab? Suri. Nah, gitu ya. Kira-kira. Kucing. Nah, jadi kalau mau jawab, sebutin namanya tadi kayak Rasul. Misalnya, Rasul. Nanti kalau Tante Febe bilang, ya Rasul, silakan jawab. Nah, baru dijawab, kucing. Jadi kalau belum disuruh jawab, jangan dijawab dulu ya. Jangan dikasih tahu dulu jawabannya. Oke? Ya? Oke. Semuanya jadi hancur kemarin enggak? Salah ya? Sinyalnya. Udah kemana?
Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Aileen. Vina, Tante Febe. Ada Vina ya. Vina. Davina, silakan Davina. Bunga. Tadi udah ada jawabannya. Oh, jawabannya. Sini. Oh, jawabannya nongol duluan ya tadi ya. Jawabannya udah. Jawabannya keburu nongol duluan tadi. Jawabannya. Ya, udah. Davina ya. Pemenangnya ya. Soal pertama jawabannya bunga. Sinyal. Nih jawaban soal pertama. Bunga. Bunga. Tadi ada jawabannya. Ya. Oke, sekarang soal yang kedua. Mana? Siap, soal yang kedua. Jori. Jori pertama. Ya. Yang suka makan wortel. Yang suka makan wortel itu apa? Kelinci. Oh. Kelinci ya. Oke. Soal kedua yang jawab tadi siapa? Jori ya? Jori. Jawabannya kelinci. Oke. Iya. Sekarang Si loading Tante. masih loading. Sorry, soalnya di Tante Febe sinyalnya kurang bagus ini. Langsung tahu gamesnya. Tahu gamesnya. Sekali tebak-tebakan. Ini masih kelas kecil ya? Soal ketiga ya? Oke. Soal ketiga. Siap, aku adalah makanan. Areta. Tadi yang pertama. Siapa? Keira ya? Keira yang pertama Keira tadi. ya, yang pertama tadi ya. Silakan Keira. Keira boleh dijawab. Indonesia permen, betul enggak? Permen masih kurang tepat, sedikit lagi. Oh, Mana Keiranya? Keira? Mana Keiranya? Sedikit lagi. Aduh, udah dijawab beramai-ramai. Coklat. Areta. Keira menyerah. Keira menyerah. Mana Keira? Keira menyerah. Iya, bener lagi. Jawab. Coklat. Indah. Coklat. Karena udah terlalu yang jawab langsung banyak, dianulir pertanyaannya. Kan Febe tadi udah bilang kasih tahu namanya dulu, baru beri jawab. Nah, jadi pertanyaan nomor 3 kita batalin aja ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya untuk kelas sedang. Nih, soal ketiga betul jawabannya coklat. Tapi
kalian sudah menjawabnya tanpa menyebut nama. Jadi, Tante Febe batalin deh. Soal nomor 3 ya. Oke, sekarang kita masuk ke kelas tengah. Siap-siap kelas tengah jawab ya. Bentar loading dulu ya. Hah? Sekarang kelas apa? Kelas tengah. Oh. Nih, yang kelas tengah, game ini adalah game siapakah aku. Nanti akan dikasih ciri-ciri suatu benda. Nanti anak-anak menebak berdasarkan ciri-ciri benda yang disebutkan. Sebentar, belum selesai. Oh. Anak kelas sedang ada? Jadi nanti akan dikasih tahu. Oke, siap ya? Tante Febe kasih tahu dulu peraturannya. Akan diberikan beberapa ciri mengenai suatu benda. Nanti anak-anak harus menebak. Misalnya jawabannya sendok. Tapi yang diminta adalah kalian bukan jawaban sendoknya, tapi kalian harus bawa bendanya. Kalau misalnya jawabannya sendok, berarti bawa sendoknya, tunjukin. Oke? Bisa? Bisa ya? Misalnya sebut namanya. Misalnya siapa? Audrey. Audrey. Terus Audrey tunjukin bendanya. Oke? Jangan lupa sebutin dulu namanya. Baru kasih tahu jawabannya. Oke? Ada contoh soalnya, Cik? Oke. Nah, ini contoh soal. Kita mau coba ngedrolong ke atas ya. Sebentar. Aku berasal dari laut. Aku putih seperti salju. Garam, Kak. Noselnya mau jawab. Jojo. Kale. Ibu sering menggunakanku. Aku hilang dalam air. Aku biasa berada di dapur. Nah, kayak gitu. Tadi siapa yang bilang Jojo? Tante Febe sudah bilang, sebut dulu namanya, disuruh jawab, baru jawab. Kalau kalian tidak memberi nama, tapi sudah menjawab, pertanyaannya dianulir. Oke? Tuh, 2. Ya, nanti tunjukin bendanya. Nah, itu ada yang udah ada bawa bendanya ya. Oke, betul kayak gitu. Oke, udah ngerti ya? Oke, udah ngerti ya, kelas dan ya. Jangan lupa sebutin namanya, disuruh jawab, baru menjawab. Nah, yang tadi contoh soal itu jawabannya garam, betul ya. Oke, kita mulai. Ya, soal pertama. Aku sebuah kertas. Biasanya aku dibawa saat jalan-jalan. Warnaku macam-macam. Aku bisa ditukar dengan benda lain. Bahkan aku dibawa ke gereja juga loh. Vincent. Oke, Vincent. Silakan. Bendanya. Jojo. Bendanya tunjukin bendanya. Tadi Vincent. Jangan pakai itu. Udah kelihatan. Marin Tante. Ayo. Uang Tante. Marin Tante. Marin Tante, aku minta bendanya. Tadi yang sebut nama dulu siapa? Vincent ya? Mana bendanya? Ini. Stella. Koren. Oke. Kalau Vincent belum ada. Udah belum. Koren.
Kalau Vincent belum ada jawabannya, Priscilla. Saya enggak ini. Muncul duluan. Berwarna-warna tuh juga. Hah? Loren. Tante Febelia, sebetulnya Valerie dan Rafael itu sudah pertama ngeluarin uangnya, tapi kalian nggak nyebut nama. Harusnya sebutin namanya Valerie, terus tunjukin uangnya, ya. Betul jawabannya uang, kalian sudah menunjukkan uangnya. Jadi Tadi siapa Tante Vincent, Febe? tadi tuh Vincent belum Vincent nunjukin ya, uangnya. oke. Uangnya nunjukin nggak ya Tante Jen? Nunjukin Tante Febe, nunjukin. Nunjukin. Sorry soalnya saya nggak muncul. Oke, baiklah Vincent sih tadi yang pertama soalnya. Oke, kita masuk soal berikutnya ya. Ya, loading. Loading lagi. Ya, soal yang kedua. Masih loading, Tante. Masih ya. Nah, aku berada di leher. Aku identik dengan kemeja. Aku akan dilihat. Aku akan rapi bila dilipat. Aku menggunakannya saat ke sekolah. Jika terangkat, guru akan memarahiku. Jojo. Jojo, silakan Jojo. Dasi. Langsung Pale. Pale, Tante. Perah, Tante. Itu dari pos Sunda. Dasi. Nah, Salah, Tante. Perah, Tante. Korea, Tante. Jojo dan Jojo. Sebentar. Dasi. Jawabannya Jojo salah, nunjukin. bukan Dasi. Nah, Valerie, Jojo udah nunjukin. Valerie. Jawabannya salah. Valerie silakan. Tante. Ya, betul. Valerie betul. Tante, Jevon. Tante. Dijawab sama Valerie ya. Betul. Kerah kemeja. Jevon. Betul. Kayaknya sinyalnya jelek kali. Jadi kalau kedengeran ya udah nggak apa-apa lah dimanggil. Oke. Soal yang ketiga. Siap-siap. Jangan lupa bendanya ditunjukkan. Aku sangat tipis. Aku dapat jatuh dan tidak hancur. Orang selalu membutuhkanku. Siapa dulu ya tadi Tante Jen? Tante barangkali. Jevon, Tante. Yang udah menang jangan jawab lagi. Jevan nggak ya tadi? Jevan. Prilly. Jevan boleh tunjukin bedanya apa? Tante. Bio, Tante. Jevan mana bendanya mana Jevan? Bio, Tante. Audrey, Tante. Jevan mana Jevan? Tante, tisunya nggak ada, habis. Ini nggak ada Tante habis. Tadi siapa Jevan? Jevan tadi saya udah jawab. Jevan jawab. Kalian tunjuk bendanya apa? Tante, kertas. Kertas. Betul. Kertas jawabannya. Tadi Jevan nunjukin apa kertas? Mau nunjukin tisu cuman habis katanya. Ada, Tante.
Tisu, tapi tisunya Tapi jawabannya bukan tisu, anak-anak. Jawabannya kertas. Kan biasanya kan ada gambar kertas. Oh, betul kan berarti. Udah. Tiba-tiba Bu Jawabannya kertas Ibu otak bukan aku tisu. gimana? Tadi siapa ayo yang udah jawab duluan? Kertas, kertas. Kalau tisu kasih air kan buku itu ya. Sobek kertasnya. Kertas berarti. Kalau kertas kan dikasih itu. Iya, kertas kalau dia kasih air dia akan hancur ya. Oke. Yang ketiga nggak ada pemenangnya ya. Tadi Jevan nyebut nama tapi bendanya salah. Kemudian sudah ada yang menyebut dulu bendanya kertas. Oke. Pertanyaan ketiga dianulir aja. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke kelas besar. Udah ya? Oke, kita lanjut ke kelas besar ya. Nah, untuk kelas besar akan diberikan sebuah gambar yang akan membentuk rangkaian kalimat. Anak-anak harus menebak kalimat yang terbentuk dari gambar tersebut. Contohnya, nah, contohnya seperti ini. Ini untuk kelas besar ya. Tenaga listrik tante. Iya, betul. Betul, tenaga listrik. Ya, tapi jangan lupa kalian harus apa dulu? Sebut nama. Sebut namanya. Kalau dipersilahkan jawab, baru menjawab. Jangan dibocorin dulu jawabannya. Ya, oke. Kita masuk pertanyaan pertama. Siap ya, kelas besar? Ayo kelas besar semangat. Apa ya? Roman tante. Ya, siapa? Siapa yang jawab Siapa barusan? barusan? Yang kelas besar. Roman tante. Ya, apa jawabannya Roman? Daniel. Tahan amarah. Ya, betul nggak Cici Michelle? Tahan amarah. Ya, betul. Roman ya tadi ya. Oke. Oke, kita langsung ya lanjut ke soal yang kedua. Oke. Fanya. Fanya, silakan Fanya. Untayan bunga. Untayan bunga. Betul. Nomor 2, berarti yang menangnya Fanya. Untayan bunga. Oke. Sekarang soal yang ketiga. Oke, soal ketiga. Ya, silakan kelas besar. Felix. Keisha tante. Ratih tante. Gaby. Tante. Keisha. Tante. Siapa tadi yang pertama ya? Apa ya tadi ya? Ya. Roman tante. Yang udah jawab, yang udah menang nggak boleh jawab lagi ya. Kasih giliran ke teman-temannya. Keisha. Rafael tante. Ya, Rom. Asia sih tadi yang Kayaknya Keisha ada yang pertama. iya. Oh ya, Rafael. Daniel. Mesin cuci. Sama Keisha ya. Oh, Rafael. Tadi kayaknya Rafael ya. Oh, Rafael, oke, Tante Jen. Silakan Rafael dijawab. Radiasi matahari. Radiasi tante. Apa? Sekali lagi ulangi. Radiasi matahari. Nah, betul. Radiasi matahari, betul. Betul, radiasi matahari. Oke, jawaban yang ketiga adalah radiasi matahari. Jadi yang ketiga Rafael ya, pemenangnya ya. Oke. Selesai gamenya. Kita mau siap-siap. Kita mau naikkan satu pujian. Setelah itu kita mau dengarkan
firman Tuhan. Kita naikkan pujian, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tembak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ya, Tuhan Yesus sudah disalib untuk menebus semua dosa kita karena cintanya Tuhan kepada kita semua. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Silakan Tante Esther. Nggak kedengeran suaranya. Tante, suaranya nggak kedengeran. Gempa hebat terjadi. Tuhan menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Pagi-pagi sekali, hari pertama minggu itu, Maria dan 2 orang perempuan pergi ke kubur Yesus. Maria berjalan ke kubur Tuhan pada waktu mulai terang. Mari kita pergi ke kubur Yesus. Tapi siapa yang akan menggulingkan batu penutup itu? Wah, kuburnya sudah terbuka. Hah, apa yang terjadi? Jangan takut, Yesus yang sudah disalibkan dan dikubur tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Tetapi sungguhlah amat heran, malaikat bawa kabar senang. Maria terdiam di dekat kubur Yesus sambil menangis. Ibu, mengapa engkau menangis? Tuhanku diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?
Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, agar aku dapat mengambilnya. Maria, Rabuni, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. aku sudah melihat Tuhan, aku sudah melihat Tuhan, aku sudah melihat Tuhan. Kita akan menghias cookies. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika masih ada perayaan Paskah buat kami. Meskipun dilakukan secara online, tetapi kami percaya hadirat Tuhan hadir buat kami semua. Terima kasih juga buat kasih karunia keselamatan yang dari Tuhan buat kami semua. Tuhan yang sudah rela berkorban, mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami semua. Tuhan Yesus, beri kepada kami iman dan pengharapan, agar kami selalu mengimani keselamatan yang sudah Tuhan berikan, agar kami juga tidak undur dan meninggalkan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong Roh Kudus bantu kami agar firman Tuhan yang kami dengar bisa kami mengerti dan boleh menjadi pelita buat kehidupan kami. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya semua katakan amin. Amin. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan,
Sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Anak-anak, tema Paskah tahun ini ialah Yesus Immanuel, Tuhan yang memulihkan. Tadi, baru saja kita menyaksikan tentang kisah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Kita mau belajar beberapa hal dari kisah Lazarus di atas. Anak-anak, yang namanya orang hidup, baik yang masih anak-anak maupun orang tua, sudah pasti mempunyai berbagai masalah, beban kehidupan, atau di Alkitab disebut juga kesesakan. Baik itu berupa masalah ekonomi, masalah studi, masalah kesehatan, dan sebagainya. Contohnya dalam masalah ekonomi. Orang tua yang tadinya bekerja, sekarang dia terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Atau orang tua yang tadinya mempunyai usaha, sekarang usahanya menjadi sepi. Contoh lain di bidang studi. Anak-anak yang sekolah, meskipun sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil ulangannya selalu mendapat nilai yang jelek. Dikarenakan anak-anak tidak dapat berkonsentrasi dalam mengerjakan soal ulangan tersebut. Contoh lain di dalam masalah kesehatan. Misalnya, di antara keluarga kita ada yang sakit. Sama seperti yang dialami oleh Marta dan Maria. Saudara mereka yang bernama Lazarus sedang menderita sakit. Kalau kita mengalami
masalah-masalah yang seperti di atas, sudah tentu kita ingin ada seseorang yang dapat membantu kita untuk melepaskan atau memulihkan kita atau menolong kita keluar dari masalah-masalah tersebut di atas. Kepada siapakah kita harus datang? Mari kita belajar dari kisah Lazarus di atas. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Injil Yohanes 11 ayat 1-3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Kita ulangi ayat 3 bagian B. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Kita lihat, Marta dan Maria di saat mereka tertimpa masalah tentang saudara mereka yang bernama Lazarus yang sakit, mereka datang kepada Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan pun mau di saat kita mempunyai masalah, mempunyai beban, mempunyai kesesakan, kita datang kepada Yesus. Karena hanya Yesus saja yang dapat menolong, memulihkan, dan melepaskan dari segala beban yang sedang kita alami itu. Betulkah Tuhan Yesus mau kita datang kepadanya dan menyerahkan semua beban kita kepadanya? Mari kita lihat di Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ternyata, di saat kita sedang mengalami kesusahan, mengalami masalah, sedang mempunyai beban berat, atau kita di dalam kesesakan, Tuhan Yesus mau kita datang kepadanya untuk melepaskan dan memulihkan semuanya. Siapakah saja yang boleh datang kepada Tuhan Yesus? Mari kita baca lagi ayat yang tadi. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ternyata Tuhan Yesus ingin semua orang yang mempunyai beban berat untuk datang kepadanya. Apakah semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus akan memperoleh pertolongan dan pemulihan daripada Tuhan? Mari anak-anak, kita lihat ilustrasi ini. Anak-anak tahu pasti yang namanya ATM. Nah, tempat kita untuk mengambil atau mentransfer uang. Siapapun boleh masuk ke dalam ATM, baik itu anak-anak atau orang tua, baik itu orang kaya atau dia orang miskin. Apakah semua orang yang masuk ke dalam ATM dapat mengambil uang? Oh, ternyata tidak. Hanya mereka yang mempunyai kartu ATM dan tahu nomor PIN-nya, serta mempunyai saldo di dalamnya yang bisa mengambil uang. Sama halnya mereka yang datang kepada Yesus. Hanya mereka yang mempunyai kartu dan mengetahui nomor PIN yang akan memperoleh kelegaan atau pemulihan daripada Tuhan. Seperti apakah kartu dan nomor PIN yang dimaksud di atas? Agar kita boleh datang kepada Tuhan dan mendapat jawaban atas segala beban yang sedang kita hadapi. Mari kita lihat jawabannya di kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Di ayat ini, Tuhan akan memberikan jawaban atau akan memberikan pemulihan hanya bagi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Dengan kata lain, bahwa orang itu sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan firman Tuhan juga tinggal di dalam orang itu. Dengan kata lain, bahwa orang itu rajin membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan yang ia baca tinggal di dalam hatinya menjadi rema buat kehidupannya. Jadi, orang itu sekarang sudah mempunyai kartu keselamatan karena ia sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Ingat, kita pun harus mempunyai nomor PIN-nya dalam setiap doa, agar setiap doa yang kita panjatkan, Tuhan memberikan jawaban. Seperti apakah nomor PIN-nya itu? Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi, nomor PIN-nya di dalam setiap doa ialah memanggil nama Tuhan. Ya, nama Tuhan Yesus di dalam setiap doa kita. Meskipun di dalam ayat itu dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, bukan berarti kalau dalam setiap doa kita memanggil nama Tuhan itu dengan pakai nama kamu. Misalnya, dalam namamu kami berdoa, tetapi kita harus mengucapkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi intinya, Tuhan ingin semua orang yang mempunyai masalah atau sedang berbeban berat datang kepada Tuhan. Sebelum mereka memperoleh pemulihan, Tuhan ingin terlebih dahulu mereka menikmati kasih karunia keselamatan buat mereka, yaitu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka juga hidup bersekutu dengan Tuhan, atau bersekutu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri atau Roh Allah. Kapankah Tuhan akan menjawab dan memulihkan segala persoalan yang sedang kita hadapi? Mari kita lihat tentang kisah Lazarus di atas. Kita kembali buka Alkitab kita di Injil Yohanes 11 ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mengapa Tuhan Yesus harus menunggu sampai 2 hari lagi? Kita ketahui bahwa Marta, Maria, dan Lazarus adalah orang-orang yang Yesus kasihi. Tentunya Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik buat Marta, Maria, dan Lazarus daripada apa yang mereka pikirkan. Di dalam hal ini, kita mau belajar tentang satu hal. Di saat kita mempunyai beban berat, di saat kita mempunyai masalah, kita datang kepada Yesus. Kita berdoa kepada Yesus, dan saat pemulihannya, Tuhan Yesus sendiri yang menentukan. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat kita semua. Lantas, sampai kapankah kita harus menunggu? Mari kita buka Alkitab kita di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekun dalam doa. Dalam hal ini, Tuhan ingin kita mengerjakan bagian kita, yaitu kita harus belajar bersabar, bersukacita di dalam pengharapan. Dan kita juga harus selalu tekun dalam berdoa tentang waktu pemulihannya, biar Tuhan sendiri yang menentukannya.
karena Tuhan yang mempunyai otoritas atas semuanya itu. Kita kembali lihat tentang kisah Lazarus di atas. Kita mau baca Injil Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Apakah kedatangan Tuhan di tempat Lazarus dan pertolongan Tuhan buat Lazarus datangnya terlambat? Buat Tuhan, tidak ada kata istilah terlambat. Bahkan, kedatangan Tuhan di tempat Lazarus tepat pada waktunya. Seandainya Tuhan Yesus datang di saat Lazarus sedang sakit dan menyembuhkannya, mungkin orang-orang akan berkata, itu adalah hal yang biasa, yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dalam kasus Lazarus ini, Tuhan sengaja datangnya sesudah 4 hari Lazarus berbaring di dalam kubur. Karena Tuhan Yesus mau menyatakan buat orang-orang bahwa Dia sanggup untuk membangkitkan orang yang telah mati. Karena Tuhan Yesus sendiri ingin menyatakan bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di dalam hal ini juga Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa buat semua orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, mempunyai jaminan keselamatan dan jaminan hidup kekal sesudah kematian. Nah, anak-anak, jika Yesus sendiri sanggup memulihkan keadaan Lazarus, meskipun Lazarus sudah mati selama 4 hari, Tuhan Yesus juga pasti sanggup memulihkan keadaan anak-anak dari semua beban yang sedang dialami saat ini. Sudahkah anak-anak datang kepada Yesus dan menyerahkan semua beban kepadanya? Ayo, datanglah pada Tuhan. Mintalah pemulihan daripadanya. Utarakan semua bebanmu di dalam doa. Serukan nama Tuhan Yesus dalam setiap doamu. Dan imani semua doamu dengan iman yang sederhana. Pemulihan pasti terjadi pada kami semua. Amin. Mari anak-anak, kita tutup firman Tuhan pada siang hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Jika kami mempunyai Tuhan yang begitu sangat peduli terhadap kami, yang mau memulihkan dari semua pergumulan masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan jawaban doa yang terbaik buat kami. Karena Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit dan mengalahkan maut. Terima kasih juga Tuhan buat kasih karunia keselamatan dari Tuhan buat kami semua. Ajar kami untuk selalu mengimaninya Tuhan. Dan jangan sampai kami undur daripada Tuhan. Tuhan ajar kami untuk selalu taat dan selalu tekun berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan selalu mengucap syukur di dalam semua keadaan. Baik di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan susah. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan pakai kami menjadi terang dan garam dunia. Biar melalui perbuatan dan tutur kata kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Om Popot buat firman Tuhannya. Ya, hari ini kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit bagi kita semua.
Seperti temanya tadi apa? Yesus Immanuel, Tuhan yang memulihkan. Biar Tuhan yang memulihkan kita semua, supaya kita semakin lagi mengasihi Tuhan, semakin percaya sama Tuhan Yesus, dan kita juga boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan. Oke, anak-anak, kita sampai pada saat yang ditunggu-tunggu, kita mau menghias kue, kita mau masuk di aktivitas, kita akan masuk ke breakout room, kelas besar di kelas besar, kelas tengah di kelas tengah, dan kelas kecil di kelas kecil. Ya. Kelas kecil aku ya. Silakan masuk ke breakout